Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Afianti, NIM 210602110004 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar berpolitik negeri Madinah untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, proses dasar politik yang terjadi di negeri Madinah. Yang kedua, karakteristik negara Madinah. Dan yang ketiga, kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, yakni proses dasar politik yang terjadi di negeri Madinah. Pembangunan dasar-dasar politik pemerintahan Nabawi ini menyediakan ruang luas bagi transformasi peradaban yang bersendikan ilmu dan pemikiran. Prinsip-prinsip tata negara politik pemerintahan Nabi Muhammad SAW ada beberapa, yakni salah satunya musyawarah. Elemen utama yang menjadi substansi pemerintahan demokratis adalah musyawarah. Salah satu contohnya bisa kita lihat pada proses pengangkatan para khalifah berdasarkan pemilihan atau musyawarah. Model pemerintahannya juga berdasarkan kesepakatan bersama atau yang disebut juga dengan musyawarah. Salah satu prinsip yang penting dalam sistem perundang-undangan dan politik pada masa ini adalah persamaan. Semua orang tahu bahwa kedudukan Rasulullah di sisi umat Islam adalah istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi, beliau menyatakan bahwa saya ini manusia biasa seperti kamu juga, tetapi kepadaku diberi wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi memposisikan dirinya sama dengan yang lain dalam pemerintahan Madinah. Nabi memperlakukan setiap manusia sama berdasarkan petunjuk dari Allah. Pemerintahan yang demokratis menjadi prinsip yang harus ditegakkan secara konsisten, karena pemerintahan terwujud dari kehendak rakyat yang diselenggarakan oleh rakyat juga. Prinsip selanjutnya yakni keadilan. Keadilan haruslah ditegakkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemberian hak-hak yang seharusnya diterima sesuai dengan kinerja masing-masing, sesuai dengan standar yang adil. Oleh sebab itu, nepotisme tidak berlaku. Gratifikasi yang dapat membawa pada penyimpangan dalam pelayanan publik seorang pemimpin. Keadilan sangat didambakan oleh seorang pemimpin. Dalam Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang tinggi dalam sistem perundang-undangan. Dalam Al-Quran juga disebutkan Islam melarang orang berbuat curang, aniaya, serta mengambil hak orang lain. Dalam surat ke-16 ayat 90 Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mengambil pelajaran. Prinsip selanjutnya adalah kebebasan. Setiap orang mengendaki hidup yang bebas tanpa tekanan, meskipun ini bukan berarti kebebasan yang tanpa batas. Hal yang terpenting bahwa kebebasan seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Di dalam suatu sistem pemerintahan yang baik, setiap orang diberikan kebebasan hidup tanpa tekanan dari orang lain, yakni contohnya kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk keyakinan, dan kebebasan memiliki tanpa gangguan dari orang lain. Dalam sistem perundang-undangan modern disebut hak-hak asasi manusia. Prinsip yang selanjutnya yakni wewenang dan tanggung jawab. Ajaran Islam mengajarkan bahwa wewenang seseorang pemimpin hanya dipatuhi pada kebenaran dan tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya. Memberikan pelayanan yang adil dan baik sesuai syariat, sedangkan mengkhianati perjanjian, melakukan korupsi, menzalimi rakyat, hal itu merupakan bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi sampai membiarkan dan tidak mencegah perbuatan kemungkaran, maksiat, dan keji. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang mempertanggungjawabkan kepada rakyat, sedangkan dalam sistem pemerintahan monarki absolut bukan menjadi sebuah tuntutan. Karena raja menjadi lebih penting dari rakyat,
Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Mempertanggungjawaban itu tentu saja kepada manusia berdasarkan perjanjian kontrak politik. Tetapi lebih dari itu harus mempertanggungjawabkan kepada Allah berdasarkan syariatnya. Pembahasan yang kedua, yakni karakteristik negara Madinah. Sebelum terbentuknya negara Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat melalui perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok sosial di negeri Madinah. Tujuannya untuk menetapkan kewajiban-kewajiban mereka, menjamin hak-hak mereka, dan menetapkan hubungan baik kerjasama hidup berdampingan secara damai di antara kehidupan sosial. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membuat pernyataan tertulis dalam Piagam Madinah. Menyusun yang kedua yakni menyusun Dustur Madinah atau Konstitusi Madinah yang bertujuan mengikat seluruh warga Madinah untuk persatuan dan pemerintahan. Menurut sejarah politik, Dustur merupakan konstitusi negara yang pertama di dunia. Dalam hal ini, notifikasi bahwa negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad merupakan negara hukum, bukan monarki absolut. Negara Madinah terbentuk atas 3 unsur negara yang sempurna, yakni adanya pemimpin, rakyat, dan aturan atau undang-undang. Tiga unsur tersebut bukan hanya sekedar terpenuhi, tetapi juga sempurna dari ketiga-tiganya. Negara Madinah dipimpin oleh manusia-manusia istimewa. Ada 2 macam pemimpin yang ada di negara Madinah, yaitu manusia biasa dan nabi. Manusia biasa dibuktikan dengan mereka selalu meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad sebelumnya. Sedangkan Nabi jelas selalu memperoleh bimbingan langsung dari Allah. Namun secara umum mereka memiliki sikap dan sifat sebagai pemimpin yang sama baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa taat pada aturan yang berlaku, sehingga ia bukan sekedar mampu mengatur negara, namun mampu menjadi panutan bagi rakyatnya. Karakteristik ini sulit dicari tandingannya pada negara lain pada waktu itu, sebelumnya, ataupun setelahnya. Pemimpin yang baik bukan sekedar pintar, bijaksana, berwibawa, dan dermawan, tetapi ia juga harus mampu hidup sederhana. Sementara di depannya gemerlap dunia yang bersinar. Ia juga harus memiliki sikap tawadhu, sementara kekuasaannya semakin luas dan kuat. Rakyat di negeri Madinah adalah manusia-manusia yang sudah mendapatkan bimbingan khusus sebelumnya. Mereka merupakan manusia-manusia yang dicetak dari kedua tangan Rasulullah SAW. Tidak heran jika berbagai cerita dan kisah ajaib yang berkenaan dengan para sahabat. Mereka sudah menjadi salah satu bagian dari negara Madinah yang tidak ada bandingannya. Mereka telah memenuhi unsur kedua dari rakyat yang baik. Rakyat yang baik adalah rakyat yang bukan hanya tunduk pada kebijakan penguasa. Ada kalanya rakyat yang baik adalah mengingatkan penguasa yang melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang-orang yang berani menegur bukan pemberontak, kebijakan seorang penguasa yang lalai, kemudian orang tersebut dibunuh karena tegurannya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Salah satu kematian yang terhormat di dalam agama Islam. Aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku dalam negara Madinah adalah aturan yang turun dari langit. Aturan yang berada di negara Madinah adalah wahyu yang turun dari Tuhan semesta alam yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Aturan yang baik adalah aturan yang menguntungkan semua pihak, baik kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Berbeda dengan undang-undang dan aturan yang ada di negara lain. Aturan yang berlaku di negara Madinah dipercaya sebagai aturan yang bersumber dari Sang Maha Pencipta yang mengetahui segala hakikat dan kebijakan.
sehingga aturan itu pasti adil untuk semuanya. Tambahan dari karakter di atas diantaranya adalah yang pertama adalah pada prinsip perjuangan akidah, perubahan total yang diinginkan dengan adanya negara Madinah bukan hanya pada tatanan yang dapat dilihat, namun lebih ke arah merubah jiwa manusia. Sehingga tidak heran selama 13 tahun Nabi berjuang di Mekah, Nabi dan pengikutnya harus bersikap tegar di tengah intimidasi dan iming-iming duniawi yang ditawarkan oleh kaum Quraisy. Karakter yang kedua adalah setelah memperoleh wilayah kekuasaan, dengan sendirinya masyarakat menjadi siap untuk memperoleh kemajuan yang tidak masuk akal untuk manusia, termasuk akal manusia modern sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada perubahan yang melesat begitu cepat menuju kebaikan yang telah terjadi pada ribuan tahun lalu. Karakteristik yang terakhir di negeri Madinah adalah perbaikan ke dalam yang dilakukan secara terus-menerus, bersamaan atau seiring dengan ekspansi keluar. Dalam hal ini bisa diperhatikan ada banyak kisah Rasulullah SAW yang selalu memberikan peringatan kepada para sahabat yang melakukan penyelewengan. Alasan yang ketiga yakni kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di Madinah. Umat Islam dalam mengawali hidup bernegara setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama yakni terjadinya fanatisme dalam kesukuan berlebihan telah menyeret penduduk lokal Yatsrib ke dalam permusuhan dan anarkis antar kelompok terpandang. Dalam konflik tersebut tidak lepas dari ambisi politik untuk mendominasi kekuasaan di Yatsrib atau di Madinah. Contohnya yakni pada pertikaian panjang antara suku Aus dan suku Kharaj. Pertikaian kesukuan yang panjang dan tidak berkesudahan membuat mereka sadar dibutuhkannya sosok juru damai atau penengah antara kedua suku tersebut, khususnya suku Aus dan Kharaj. Mendengar bahwa di Mekah terdapat sosok yang bijaksana dan arif. Pada musim haji tahun ke-10 dari kenabian, mereka menemui dan meminta Nabi untuk menjadi mediator konflik kesukuan sekaligus menjadi pemimpin kota Yatsrib atau Madinah. Pada musim haji tahun berikutnya, 12 orang penduduk Yatsrib berikrar di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Berjanji tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengkhianati Nabi, dan tidak akan berzina. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Baiat Aqobah pertama. Pada musim haji berikutnya, 73 penduduk Yatsrib atau Madinah menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan Nabi. Peristiwa tersebut dikenal dengan Baiat kedua. Permintaan penduduk Yatsrib atau Madinah semakin mengukuhkan niat Nabi Muhammad SAW beserta dengan pengikutnya untuk segera hijrah ke Yatsrib. Peristiwa hijrahnya Nabi bukan semata-mata untuk menegakkan agama Islam, tetapi peristiwa itu juga bisa sebagai peristiwa politik. Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah relatif mirip dengan pemimpin politik yang lain, yakni yang pertama mendirikan bangunan negara dengan membangun masjid sebagai simbol pertamanya. Yang kedua, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antar komunitas agama, yakni komunitas Quraisy dan Yatsrib menjadi komunitas Muhajirin dan Ansor. Ketiga, membuat tulisan kesepakatan agar hidup bersama dengan perbedaan komunitas sebagai masyarakat yang mendiami wilayah yang sama melalui Piagam Madinah. Keempat, yakni membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman dari Quraisy Mekah. Sejarah Islam menjelaskan dalam mengimplementasikan Piagam Madinah dalam kehidupan politik, masyarakat Madinah tidak selamanya berjalan mulus. Suku-suku Yahudi yang menetap di Madinah melakukan pengkhianatan atas janji yang pernah dituliskan. Kaum Yahudi Madinah yaitu Bani Quraisy dan Bani Qainuqa pada peristiwa Perang Khandaq pada tahun 626
Masehi bersama-sama dan bekerja sama dengan kaum Quraisy. Akibat dari pengkhianatan tersebut, mereka diusir dari kota Madinah dengan tidak terhormat. Puncak dari keberhasilan politik perdamaian yang didengungkan Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun 630 Masehi. Setelah pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy dan peperangan Tabuk, terjadi pendelegasian besar-besaran dari penjuru di Jazirah Arab yang disebut dengan tahun peruntusan. Kepemimpinan yang bijaksana dari politik Nabi Muhammad SAW di Madinah mengandung daya magnet yang menarik simpati dari bangsa Arab untuk berbondong-bondong datang ke Madinah untuk memeluk agama Islam agar dapat hidup dalam naungan keislaman yang menegakkan keadilan. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam informasi yang saya berikan atau pengucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.